Hai kawan, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Rumah adalah tempat ternyaman untuk beristirahat dan melakukan kegiatan apapun. Tapi bagaimana jika rumah kalian dikenal angker oleh sebagian masyarakat? Dan banyak gangguan-gangguan yang terjadi saat kamu menempatinya. Apakah kalian akan tetap tinggal atau pindah meninggalkannya? Seperti rumah-rumah yang akan dijelaskan kali ini yang dikenal angker oleh penduduk sekitar. Daripada berlama-lama, yuk kita bahas tentang rumah-rumah yang terkenal angker di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian klik tombol merah di bawah ini agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Jika sudah, mari kita mulai. Rumah kentang. Disebut rumah kentang karena berawal dari seorang ibu yang sedang merebus kentang pada malam hari. Pada saat itu, anaknya tersengaja masuk ke dalam panci rebusan kentang dan tewas seketika. Warga yang melintas kerap melihat penampakan anak kecil berwajah hancur yang sedang bermain di halaman rumah. Selain itu, tercium aroma kentang busuk yang menyengat. Kini rumah tersebut dinilai menjadi sarang bagi makhluk gaib. Rumah ini berlokasi di Jalan Aceh, Bandung, dan diangkat menjadi film berjudul Rumah Kentang. Rumah ambulans. Tempat ini memiliki sebuah ambulans yang sudah tua dan rusak yang berada di halaman depan rumah. Kabarnya, rumah ini milik keluarga Belanda yang mengalami kecelakaan hingga tewas. Mobil ambulans ini pun mengantarkan jenazah ke rumah dari lokasi kecelakaan. Keesokan harinya, ambulans tersebut sudah terparkir di halaman tanpa diketahui siapa yang mengantarkannya. Beberapa warga pernah melihat ambulans ini berjalan tanpa ada pengemudinya. Rumah yang pernah diangkat ke dalam film hantu ambulans berlokasi di Jalan Bau Reksa, Bandung. Rumah Pondok Indah. Rumah Pondok Indah yang berhantu ini kerap disebut sebagai salah satu tempat terangker di Jakarta. Hal itu bermula dari sebuah kejadian pada tahun 1983 yang melibatkan penghuni rumah tersebut. Terdapat sekelompok perampok yang dikabarkan membantai habis seluruh penghuni rumah. Kejadian tersebut juga merenggut nyawa seorang pekerja rumah dan anak kecil. Usut punya usut, dalang di balik kejadian mengenaskan ini masih belum diketahui hingga saat ini. Kisah sadis itulah yang kemudian membuat masyarakat yakin jika rumah ini dihuni oleh banyak makhluk halus. Berbagai kisah lain pun juga ikut beredar di masyarakat. Salah satunya, kisah orang yang diteror penghuni rumah tersebut. Beberapa paranormal yang mendatangi rumah Pondok Indah tersebut juga meyakini bahwa hunian itu memang dihuni oleh hantu ganas. Rumah hantu Darmo. Konon rumah mewah sangat luas itu dihuni oleh satu keluarga. Keluarga itu diduga melakukan pesugihan. Suatu ketika, seluruh anggota keluarga itu meninggal dan penyebab kematian mereka terasa ganjil. Suatu hari, keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal berupa nyawa manusia dan menggantinya dengan nyawa binatang. Keputusan itu ternyata berujung petaka bagi keluarga kaya raya itu. Suatu hari, saat keluarga itu melakukan perjalanan dengan kapal laut, mereka mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam secara misterius. Bahkan kabarnya, kapal tersebut belum ditemukan sampai sekarang. Dan saat itu banyak muncul penampakan-penampakan menyeramkan yang diakui pernah dilihat oleh masyarakat di sana. Rumah Pengabdi Setan. Rumah tua yang terbuat dari kayu ini memiliki hawa mistis yang cukup kuat. Dahulu rumah ini merupakan villa milik orang Belanda. Banyak warga yang kerap melihat sosok-sosok noni Belanda hingga suara anak kecil dari rumah ini. Rumah ini juga memiliki sumur tua yang berada di belakang rumah. Kabarnya sumur tersebut dihuni makhluk gaib. Rumah berlantai 2 ini berlokasi di Pangalengan, Bandung. Rumah keluarga Tak Kasat Mata. Rumah tua yang berlokasi di Jalan Magelang, Yogyakarta ini memiliki kisah mistis.
banyak warga yang pernah melihat makhluk gaib seperti genderuwo, pocong, hingga sosok nenek. Kabarnya rumah angker ini berawal dari kisah sebuah keluarga yang meninggal akibat menjadi korban jin pesugihan. Kerap terdengar suara aneh hingga bau busuk. Rumah ini pun diangkat menjadi film berjudul Keluarga Tak Kasat Mata. Rumah Gurita disebut sebagai rumah gurita karena rumah ini memiliki patung gurita raksasa di atapnya. Terdapat beberapa misteri yang beredar di masyarakat. Salah satu yang paling melekat dari rumah ini adalah tempat para pemuja aliran sesat atau menjadi gereja setan. Akibat adanya kisah mistis tersebut, rumah di Jalan Pasteur Bandung ini pernah dijadikan film berjudul Rumah Gurita. Itulah rumah-rumah yang dikenal angker oleh sebagian masyarakat. Walaupun seiring berjalannya zaman, ada beberapa rumah tersebut yang sudah dialih fungsikan dan perlahan hilang kehororannya. Tapi rumah-rumah tersebut tetap menjadi legenda pada masanya.